Selamat pagi warga jemaat Gereja Kristus Teluk Betung yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu sukacita kita dapat jumpa lagi dalam program Renungan Harian Gereja Kristus Teluk Betung, edisi Selasa 29 September 2020. Saya sungguh berharap kiranya melalui program ini, semua saudara yang mendengar semakin mengenal Tuhan lebih dalam, dan bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Bersama saya, Cuantau Abraham Christopher Watimuri, kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka sebelumnya mari kita tundukkan kepala, terlebih hati dan pikiran kita, dan kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan kerjakan dan berikan secara cuma-cuma bagi kami. Bahkan kami juga bersyukur hari lepas hari ada pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna, penyertaan Tuhan yang memungkinkan kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Bapa. Bahkan terkhusus kami juga bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Maka hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus bekerjalah melampaui kelemahan, keterbatasan, bahkan keberdosaan semua kami. Sehingga biar firman Tuhan pada hari ini dapat kami mengerti dengan benar tanpa salah paham. Dan biarlah oleh kekuatan Tuhan itu kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau berdasarkan kebenaran yang kami pahami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tawan semua hati, pikiran, perasaan kami, buat kami tunduk pada otoritas kebenaran firman-Mu, dan kami sungguh rindu kiranya Tuhan disenangkan melalui pemberitaan firman pada pagi ini. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pada minggu ini kita akan masuk dalam satu seri renungan tentang mengapa orang menolak Kristus. Mengapa orang menolak Kristus? Suatu penghayatan dari Injil Yohanes pasal 3. Mengapa orang menolak Kristus? Sebelumnya kita sudah belajar tentang regenerasi, kelahiran baru, bahwa semua kita, saya dan semua saudara, bahkan semua orang, kita butuh untuk dilahirkan kembali. Semua kita tanpa terkecuali, ada kemurahan Allah yang begitu besar Tuhan sediakan, dan kabar sukacita, kabar gembira itu bukan hanya dikhususkan bagi orang-orang Kristen, tapi ditujukan kabar itu dibentangkan bagi semua orang, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini merupakan kabar sukacita, kabar yang menghiburkan. Tetapi mengapa orang menolak Kristus? Itu yang akan menjadi seri renungan kita pada minggu ini. Dan untuk mendasarinya kita baca di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Saya akan bagi dalam beberapa seri sehingga kita dapat memahami. Dan doa harapan saya, kiranya firman Tuhan ini berbicara secara kuat, tegas kepada saya dan semua saudara, supaya kita sungguh memahami mengapa orang, atau mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan, tidak mau menghiraukan kabar sukacita, kasih Allah yang begitu besar. Mari kita perhatikan Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan, dan inilah hukum itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat.
Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kendati pun saya membaca sampai pada ayatnya yang ke-21, hari ini saya akan fokus, kita akan melihat mengapa orang menolak Kristus berdasarkan ayatnya yang ke-19. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa orang menolak Kristus? Saudara, sederhananya begini. Ketika seseorang tidak menyadari bahwa dirinya ada di dalam bahaya besar, ketika seseorang tidak menyadari bahwa ia sedang berada di dalam suatu bahaya yang besar, saudara mau berteriak seperti apapun, orang tersebut tidak akan pernah menghiraukan, tidak akan pernah menggubris, karena dia tidak menyadari bahwa dia sedang berada atau menuju ke bahaya yang luar biasa. Itu sebab mengapa orang menolak tawaran keselamatan yang luar biasa daripada Tuhan. Apakah karena Allah kurang untuk menyatakan kasih-Nya? Apakah Allah kurang untuk memproklamirkan kasih-Nya yang begitu besar? Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pagi hari ini dalam seri yang pertama kita melihat orang menolak Kristus adalah karena mereka mencintai dosa-dosa mereka dan mereka benci jika dosa itu disingkapkan oleh Tuhan. Mereka tidak ingin Tuhan mencampuri apa yang mereka anggap sebagai kebebasan, kenikmatan hidup mereka. Dan mereka mengabaikan semua peringatan-peringatan daripada kitab suci. Inilah yang terjadi. Itu sebab tidak sedikit orang hari ini menolak Kristus. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa orang menolak Kristus? Yang pertama kita lihat karena mereka lebih menyukai atau mencintai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka jahat. Ayat 19 bagian B dituliskan bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, frasa ini paling tidak mengandung beberapa kebenaran penting tentang dosa. Bahwa yang pertama, dosa jauh lebih dalam daripada perbuatan yang terlihat. Tindakan yang terlihat. Maksud saya begini, kalau kita melihat pembunuhan, betul itu adalah sesuatu yang jahat. Kita melihat persinahan terjadi, itu adalah tindakan yang jahat. Tetapi saudara perlu tahu bahwa dosa jauh lebih dalam dari semua tindakan-tindakan itu. Tindakan-tindakan itu hanyalah manifestasi perwujudan daripada dosa yang jauh lebih dalam yang menguasai hati dari si pelaku itu. Dosa adalah masalah hasrat atau keinginan kita yang telah terpikat, yang telah dibutahkan, yang telah dikuasai. Itu sebab dituliskan manusia lebih mencintai kegelapan. Saudara, di dalam teks aslinya, frasa ini ditulis memakai bentuk lampau, yang kira-kira dapat diterjemahkan bahwa manusia sudah atau telah menaruh hasrat cinta mereka pada kegelapan. Dan saudara, kata cinta ini atau menyukai yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini menunjukkan bahwa tindakan mereka atau mereka mencintai kegelapan itu bukan karena keputusan yang sifatnya rasional.
kurang lebih seperti ini. Mereka telah mempertimbangkan semua faktor yang ada. Mereka sudah hitung kali bagi, mempertimbangkan dari semua segi, semua sudut. Dan akhirnya mereka sampai pada satu keputusan bahwa mencintai kegelapan itu lebih baik daripada terang. Bukan demikian. Ketika dikatakan mereka mencintai kegelapan, itu bukan berdasarkan pertimbangan rasional bahwa kegelapan itu lebih baik daripada terang. Bukan. Tetapi itu adalah pilihan emosional mereka yang keluar atau yang berasal dari keinginan hati yang memang sudah dibutahkan, yang sudah dikuasai oleh dosa ketika manusia jatuh. Leluhur kita yang pertama, Adam dan Hawa. Itu sebabnya manusia mencintai kejahatan. Bahkan dalam kitab Kejadian dituliskan kecenderungan hatinya selalu membuahkan, menghasilkan kejahatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, kebenaran bahwa manusia lebih mencintai kegelapan daripada terang. Yang kedua, mengandung kebenaran penting kedua tentang dosa, yaitu masalah dosa kita jauh lebih daripada apa yang kita bayangkan. Saudara, coba saudara pikirkan, dosa itu sedalam apa? Saya mau katakan berdasarkan kebenaran pada pagi hari ini, sejauh apa yang saudara pikirkan tentang dosa, dosa lebih dalam dari apa yang saudara pikirkan, yang saudara bayangkan. Alkitab tidak mengajarkan bahwa pada dasarnya manusia adalah orang baik. Tidak. Sebaliknya, Alkitab memberikan penegasan. Manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab menunjukkan bahwa akar masalah manusia adalah bahwa manusia mencintai dosa daripada kekudusan Tuhan. Seperti dalam poin yang pertama, ini masalah hati yang terpikat. Masalah hati yang sudah dibutahkan. Dan satu-satunya obat yang cukup, yang ampuh, yang mampu untuk mengatasinya adalah kelahiran kembali. Kelahiran baru yang sudah kita pelajari pada minggu lalu dalam seri renungan dilahirkan kembali atau regenerasi. Obatnya hanya itu. Dengan kelahiran kembali atau dilahirkan kembali, kelahiran baru, maka itu akan memberikan kepada saya dan saudara hati yang baru, hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena dosa jauh lebih dalam dari apa yang saya dan saudara bayangkan. Dan oleh sebab itu, karena dosa jauh lebih dalam dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan, maka kebenaran berikut tentang dosa, bahwa dosa harus ditentukan oleh standar mutlak kekudusan Allah, bukan oleh standar kebaikan dalam kacamata manusia. Manusia hanya terjebak pada tindakan yang terlihat, tetapi Allah menyoroti sampai pada kedalaman hati. Itu sebabnya dosa harus ditentukan oleh standar mutlak kekudusan Allah, bukan pada kebaikan yang bersifat relatif daripada manusia. Karena berulang kali saya sampaikan, tindakan-tindakan yang terlihat baik pun seringkali didasari dengan motivasi yang jahat, motivasi yang busuk. Itu sebabnya dosa harus ditentukan oleh standar mutlak kekudusan Allah, bukan pada standar kebaikan manusia yang sifatnya relatif. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketika perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Yohanes tentang perbuatan manusia itu jahat, saudara mungkin berpikir bahwa pun ada orang-orang di luar Kristen, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang juga melakukan hal-hal yang terlihat baik. Saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini bahwa tidak salah. Alkitab pun berbicara terkait hal itu.
bahwa ada orang-orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang kafir yang relatif terlihat baik. Karena memang anugerah Tuhanlah yang memungkinkan semua itu bisa terjadi. Anugerah Tuhanlah yang memungkinkan semua orang tidak seburuk apa yang mereka bisa lakukan. Saudara, perhatikan baik kata-kata ini. Karena anugerah umum yang daripada Tuhan, itulah yang memungkinkan semua orang tidak seburuk apa yang mereka bisa lakukan. Maksud saya begini, saudara. Umat manusia akan hancur sendirinya ribuan tahun yang lalu jika semua orang bertindak seburuk apa yang mereka bisa lakukan. Saudara, manusia dikatakan bukan rusak sebagian, bukan rusak sebagian besar, tetapi manusia itu pada dasarnya sudah rusak total depravity, mengalami kerusakan yang bersifat total. Itu sebabnya manusia akan hancur dengan sendirinya jika semua orang bertindak seburuk apa yang mereka bisa lakukan. Tetapi karena anugerah umum Tuhanlah yang menahan semua itu. Bahasa saya, Tuhan menahan kejahatan mereka. Melalui apa? Pemerintah. Melalui norma-norma yang berlaku. Itu bagian dari anugerah umum Tuhan. Tapi saudara jangan lupa, anugerah umum Tuhan yang Tuhan berikan tidak membawa orang untuk mencapai keselamatan. Keselamatan hanya diperoleh melalui anugerah khusus di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Allah begitu berkemurahan atas dunia ini, itu sebabnya Dia menahan manusia untuk bertindak semaksimal, seburuk apa yang mereka bisa melalui wakilnya di muka bumi, yaitu pemerintah. Ada norma-norma yang berlaku, bahkan melalui ketakutan akan rasa malu dan keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain. Maksud saya begini, saudara. Ada orang yang memang tidak melakukan dosa, bukan karena mereka membenci dosa, bukan. Tapi karena mereka takut untuk ketahuan. Takut, malu kalau ketahuan. Saya kasih contoh. Suatu ketika Bram tiba-tiba berhenti dari kebiasaan buruknya untuk menyontek. Baik dong tentunya. Tetapi ketika diselidiki, Bram, kenapa kamu berhenti untuk menyontek? Jawab si Bram, iya, soalnya takut kalau ketahuan nanti malu disuruh duduk di depan. Saudara perhatikan, dia berhenti dari tindakan buruknya untuk menyontek. Tetapi berhenti itu bukan karena mencintai terang, bukan, karena takut dan rasa malu. Itu sebabnya dia berhenti. Nah, Tuhan bekerja juga melalui anugerah umum di dalam ketakutan itu dan rasa malu untuk menghentikan perbuatan-perbuatan buruk yang dapat dilakukan oleh manusia. Seorang suami mungkin tidak suka berselingkuh di kotanya karena takut ketahuan, tetapi begitu mendapat dinas di luar kota, wow, membabi buta, masuk keluar klub. Ini contoh. Dan di dalam kerusakan total manusia, hal-hal seburuk itu bahkan lebih daripada itu bisa terjadi. Tetapi karena anugerah umum daripada Tuhan, Tuhan menahan itu melalui pemerintah, melalui norma-norma yang berlaku, bahkan melalui ketakutan akan rasa malu dan keinginan untuk terlihat baik di mata orang lain. Itu sebab tadi saya katakan, dosa harus ditentukan oleh standar mutlak kekudusan Allah, bukan standar kebaikan relatif manusia. Jadi mengapa orang menolak Kristus? Yang pertama, pada hari ini kita renungkan, karena orang lebih menyukai kegelapan daripada terang, karena perbuatan mereka adalah jahat. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur. Ketika kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sesungguhnya itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena kita lebih baik daripada orang lain. Itu bukan karena kekuatan kita yang membuat kita untuk bisa mencintai terang.
Karena saudara perlu tahu, perlu ingat, kita semua sudah rusak secara total. Kita tidak dapat memilih Tuhan karena kita ini benar-benar rusak. Kecenderungan hati kita hanya berorientasi untuk hal-hal yang jahat. Tetapi kalau hari ini saya dan saudara bisa diselamatkan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu karena anugerah yang Tuhan berikan. Dan itu bukan menjadikan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sombong, menganggap diri lebih baik daripada yang lain. Tetapi sesungguhnya itu harus membuat saya dan saudara lebih rendah hati. Karena kita sadar, semua ini adalah tentang Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang mengerjakannya untuk saya dan saudara. Besok kita akan masuk pada seri renungan kedua. Kenapa orang menolak Kristus? Kita akan belajar dari ayatnya yang ke-20. Saya sungguh berdoa kiranya Tuhan menolong saya dan saudara dari hari ke hari untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pelajaran pada pagi hari ini, dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus kiranya terus bekerjalah di dalam kehidupan setiap Bapak, Ibu, dan saudara yang mendengarkan. Sehingga firman Tuhan ini dimengerti tanpa salah paham, dan biarlah mereka hidup di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Khususnya bagi anak-anak-Mu yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hamba berdoa Tuhan kiranya melalui firman Tuhan yang terus disampaikan, mereka digelisahkan dan kemudian mereka boleh mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan disenangkan dari hari ke hari melalui hidup dan pelayanan mereka. Terpujilah Tuhan, demi Kristus Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Ibu Bapa dan semua saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat menjalani hari ini di dalam belas kasihan Tuhan. Selalu jaga kesehatan tanpa mengabaikan tindakan kasih kita kepada sesama. Tuhan sungguh baik dan Ia tetap Immanuel. Soli Deo Gloria.